Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita masih dalam pelajaran sittatu mawadhi' min as-sirah. 6 pelajaran akidah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau al-mawdi' al-khamis, tempat yang ke-5, Qissatul hijrah, tentang kisah hijrah. Ya, ini tempat yang ke-5 dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan diuraikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, pelajaran akidah yang terkait dengannya. Wa fiha minal fawaidi wal ibar ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha. Di dalam kisah ini, kisah hijrah ini, terdapat berbagai fawaid, berbagai faidah atau manfaat, wal ibar, dan terdapat ibrah, renungan, ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang membaca kisah hijrah tersebut. Iya. Jadi maksudnya dalam kisah hijrah ini, kisah yang agung ya, pembahasan hijrah. Banyak sekali kandungan manfaat terdapat di dalamnya. Dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad menjelaskan sejumlah perkara yang berkaitan dengan ini. Dan perlu saya ingatkan bahwa penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau telah meringkas kitab Ibnu Al-Qayyim yang dicetak dalam judul Mukhtasar fi Sirah, ringkasan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan itu adalah buku-buku yang bagus untuk dibaca dan dipelajari, apalagi terkait dengan tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Karena beliau adalah seorang mujaddid yang berusaha untuk mengembalikan kejayaan Islam dari segala sisi dan sudut ilmu yang dipelajari oleh kaum muslimin. Karena itu beliau menguraikan pelajaran-pelajaran akidah dengan berbagai bentuk pemaparan. Salah satunya dari arah penjelasan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kisah tentang hijrah, maksudnya adalah kisah berpindahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Hijrah secara bahasa adalah tark, adalah meninggalkan. Iya. Dan secara istilah, kata hijrah digunakan dengan 2 makna. Yang pertama, dia bermakna umum, dan yang kedua bermakna khusus. Iya. Tapi kalau diitlakkan dalam sebuah nas sirah, atau nas dikatakan dalam ayat Al-Quran maupun hadits tentang hijrah, maka asal penggunaan kata hijrah itu asalnya bermakna makna khusus, diarahkan kepada makna khusus. Iya.
Hijrah dengan makna khusus artinya berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Berpindah dari negeri kafir, negeri syirik ke negeri Islam untuk menjaga agama. Hanya hijrah dengan makna khusus. Dan ini asal penggunaan kata hijrah. Hijrah yang kedua adalah hijrah bermakna umum. Iya, yaitu hijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Hijrah dari apa yang dibenci oleh Allah menuju kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik. Jadi ini hijrah dengan makna umumnya. Di antara hijrah, nas yang menunjukkan hijrah dengan makna umum adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits al-muttafaq alaihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang berhijrah itu adalah siapa yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan ini adalah penggunaan untuk makna umum. Iya. Tatkala kaum muslimin berada di Mekkah, dan Mekkah waktu itu didominasi oleh kesyirikan, Rasulullah dan para sahabatnya tertindas dan mereka tidak mampu menegakkan agamanya dengan leluasa di Mekkah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kaum mukminin untuk berhijrah ke Madinah. Dan kisah hijrah secara umum adalah kisah yang dimaklumi. Hanya saja kandungan dari kisah hijrah ini banyak orang yang kurang mencermatinya, kurang mengambil manfaat darinya. Ya, dan Syekh tidak akan menguraikan seluruh manfaat dan pelajaran dari kisah hijrah. Beliau hanya menyinggung satu pembahasan saja. Apa pembahasan itu? Kata beliau, walakinna muradana al-ana mas'alatun min masailiha. Tetapi yang kami inginkan sekarang ini adalah sebuah masalah dari permasalahan-permasalahan hijrah ini. Wahia, apa masalah itu? Kata beliau yaitu anna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lam yuhajir min ghairi syakkin fid dini wa tazyini dinil musyrikin. Kata beliau yaitu bahwa ada di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berhijrah bukan karena ragu dalam beragama, dan bukan pula karena menganggap agama kaum musyrikin itu bagus, menganggap baik agama kaum musyrikin. Iya. Kenapa mereka tidak berhijrah? Apa alasannya? Walakin mahabbatan lil ahli wal mali wal watan. Melainkan karena cinta kepada keluarga, harta, dan tanah kelahiran. Ya. Ini tiga hal fitnah ya. Keluarga, harta, dan tanah kelahiran. Ya. Keluarga ini adalah fitnah. Karena itu disebut dalam sebagian riwayat bahwa anak dan istri itu mabakhala, majbana, membuat orang bakhil, membuat penakut. Dan dalam Al-Quran Allah telah berfirman, inna min awwalikum wa awladikum fitnah, inna min azwajikum wa awladikum fitnah. Semuanya dari istri-istri kalian
dan anak-anak kalian adalah fitnah. Iya. Dan tentang harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Demikian pula tanah kelahiran. Ini tabiat pada manusia, dia cinta di tanah kelahirannya, cinta di kampung halamannya. Walaupun kampung halamannya misalnya jelek atau di desa, tapi karena dia awal tumbuhnya di situ, tetap ada hal yang melekat di dalam hati. Dan ini tabiat pada manusia. Karena itu kata seorang penyair, "Wa kam min manzilin ya'lafuhu al-fata wa haninuhu abadan li awwali manzili." Betapa banyak rumah yang seorang anak muda itu senang di rumah itu, tetapi hatinya selalu teringat di rumahnya yang pertama. Selalu teringat di rumahnya yang pertama. Iya. Jadi sebagian dari sahabat ada yang tidak berhijrah, bukan karena ragu dalam agama, bukan pula karena dia benarkan agama kaum musyrikin, dianggap bagus agama kaum musyrikin. Ya. Alasan tidak hijrahnya karena masalah dunia, masalah keluarga, harta dan apa? Tanah kelahiran saja. Kemudian kata Syekh, "Falamma kharaju ila Badr, kharaju ma'al musyrikin karihin." Begitu keluar, mereka keluar ke Badar. Badar salah satu tempat yang ma'ruf di dekat Madinah. Hingga hari ini masih disebut Badar. Ya, tatkala mereka keluar ke Badar, ya tadi kejadian perang Badar ya. Kharaju ma'al musyrikina karihin. Mereka yang tidak berhijrah ini keluar bersama kaum musyrikin dalam keadaan terpaksa. Faqutila ba'dhum birrami warrami la ya'rifuhu. Sebagian dari mereka yang tidak hadir atau yang tidak berhijrah ini, yang terpaksa keluar ini, terbunuh oleh bidikan, oleh rami. Rami itu bidikan ya, boleh dengan tombak, boleh pula dengan panah. Ya, semuanya disebut rami. Warrami la ya'rifuhu, dan si pembidik tidak mengenalnya. Ya, namanya berada di barisan kaum musyrikin, dianggapnya semuanya sama. Ya. Falamma sami'a as-sahabatu anna min al-qatl fulanan wa fulanan syaqqa 'alaihim. Tatkala para sahabat mendengar bahwa di antara yang terbunuh adalah si fulan dan si fulan, hal tersebut membuat para sahabat menjadi sangat berat. Ya, karena si fulan dan si fulan ini adalah nama-nama orang yang sudah masuk Islam di Mekah, tidak berhijrah. Mereka kenal itu. Mereka tahu. Karena itu para sahabat merasa berat dengan hal tersebut. Wa qalu, seraya mereka berkata, qatalna ikhwanana. Kami telah membunuh saudara-saudara kita. Iya. Jadi mereka berat, dianggap membunuh apa? Saudara sendiri. Fa'anzalallahu ta'ala innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim ila qawlihi wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya. Kelengkapan ayat, innal ladhina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sungguhnya orang-orang yang
diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menganiaya, menzalimi diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum. Para malaikat bertanya kepada mereka, dalam keadaan bagaimana kalian? Ya. Perhatikan pertanyaannya, dalam keadaan bagaimana kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka yang tidak berangkat berhijrah ini berkata, kami adalah orang-orang yang terdolimi, tertindas di atas muka bumi. Maksudnya di negeri Mekah, tertindas. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah di atas bumi itu? Iya. Perhatikan ya. Jadi para malaikat menjawab bahwa bumi Allah luas. Kenapa kalian tidak berhijrah? Nah, ini ketentuan umum ya sebenarnya bagi seorang muslim dan muslimah. Dia tidak terikat dengan keduniaan, tapi dia terikat dengan penjagaan terhadap agamanya. Kalau dari konsekuensi agama menuntut dia harus pindah negeri, pindah kota, dia pindah kota. Tidak berat baginya. Karena dia mendahulukan agamanya, mendahulukan Allah dan Rasulnya. Iya. Nah ini keberadaan seorang muslim dan muslimah. Hidupnya adalah kehidupan yang biasa. Tenang. Kalau dipandang dari sisi keagamaannya, dia tinggal di tempat itu, dia tinggal. Kalau untuk kebaikan agamanya dia pindah ke tempat lain, dia pindah saja. Itulah keimanan. Itu jiwa-jiwa yang besar ya, dimiliki oleh para sahabat. Mereka yang kebanyakannya berhijrah ke Madinah. Iya. Maka mereka yang tidak berhijrah ini ditegur, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Kemudian Allah tegaskan orang-orang itu tempatnya adalah neraka Jahannam, dan Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Illa al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang tertindas, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang tidak berdaya, dan tidak memiliki daya upaya, dan juga tidak mengetahui jalan, la yahtaduna sabila, tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Mereka itulah semoga Allah memaafkannya. Ya, kata semoga di sini asa ini littakkid. Ya, Allah memaafkan mereka karena udur. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Iya. Jadi ini kejelasan bagaimana ayat ini turun, teguran terhadap para sahabat yang tidak berhijrah ini. Baik, kemudian kata Syekh rahimahullah, "Faman ta'ammala qissatahum wa ta'ammala qaul as-sahabati qatalna ikhwanana, alima annahu law balaghahum anhum kalamun fi ad-din aw kalamun fi tajyin din al-musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana."
Kata beliau, barang siapa yang memperhatikan kisah mereka dan memperhatikan ucapan sahabat, kami telah membunuh saudara-saudara kita. Alima annahu law balaghahum anhum kalamun fid din atau kalamun fi tasjini dinil musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana. Maka pasti dia akan tahu. Iya. Andai kata sampai kepada para sahabat ini, orang-orang yang tidak berhijrah di Mekah itu berucap ucapan yang tidak baik tentang agama, atau ada ucapan mereka tentang memperbagus agama kaum musyrikin, tidak mungkin para sahabat berkata, kami telah membunuh saudara-saudara kita. Jelas ya? Iya. Karena mencela agama dan menganggap baik agama kaum musyrikin itu dimaklumi akan kekufurannya. Karena itu tidak mungkin para sahabat berkata kami membunuh saudara-saudara kita kalau mereka memang berucap seperti itu. Ya, mereka berkata kami telah membunuh saudara-saudara kita. Masih dianggap saudara. Karena dianggap bahwa mereka ini kaum muslimin, masuk Islam. Tidak ada ucapan mereka tentang kekafiran. Tidak ada ucapan mereka menganggap benar, menganggap baik agama kaum musyrikin. Ya, karena itu kata Syekh, fa inna Allah Ta'ala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrah anna dhalika kufrun ba'da al-iman. Iya. Kata beliau, sebab Allah telah menerangkan kepada para sahabat dan mereka masih berada di Mekah sebelum hijrah, bahwa hal tersebut adalah kekafiran setelah keimanan. Biqaulihi ta'ala, penjelasannya dengan firman Allah Ta'ala, Man kafara billahi min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir terhadap Allah sesudah beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah kecuali orang yang dipaksa kafir. Ini man ukrih, orang yang dipaksa. Dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Ini diperkecualikan, tidak berdosa. Tapi kalau terpaksa, ada pun mereka yang sengaja kafir, ridha dengan hal tersebut, maka di dalam ayat ini telah ditegaskan bahwa itu adalah kekafiran. Sebab dibahasakan man kafarah billah, dia telah kafir kepada Allah. Iya. Kata beliau, wa ablag min hadha ma taqaddama min kalamillahi fihim. من كلام الله تعالى فيهم فإن الملائكة تقول فيما كنتم ولم يقولوا كيف تصديقكم. Kata Syekh rahimahullah, lebih mendalam dari hal ini adalah keterangan yang telah berlalu tentang firman Allah pada mereka, bahwa para malaikat berkata, dalam keadaan bagaimana kalian? Fima kuntum, dalam keadaan bagaimana kalian. Para malaikat itu tidak berkata bagaimana keyakinan kalian. Tidak ditanyakan keyakinannya, sebab keyakinannya sudah jelas. Muslimin mereka. Tapi yang ditanyakan bagaimana keadaan kalian. Ya, di mana kalian ini? Nah, qalu kunna mustad'afina fil ardh. Maka mereka menjawab apa? Kami adalah orang-orang yang terzalimi di atas muka bumi, yaitu negeri Mekah. Nah, walam yaqulu kadzabtum, dan para malaikat tidak berkata kalian berdusta. Tidak didustakan oleh malaikat. Andai kata mereka berdusta,
Akan dikatakan oleh malaikat, kalian berdusta. Jelas ya? Ya, sebab dalam kondisi yang seperti ini tidak mungkin dibiarkan oleh malaikat kalau memang mereka berdusta. Jelas ya? Dan untuk kalimat ini oleh Syekh dibawakan pendalilan. Ya, beliau di sini agak panjang sedikit ya, membawakan pendalilan bahwa kalau mereka ada kedustaan pasti akan didustakan oleh malaikat. Kata beliau, مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت فيقول الله كذبت فتقول الملائكة كذبت بل قاتلت ليقال جريء وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذبت بل تعلمت ليقال عالم وتصدقت ليقال جواد. Nah, oleh kata itu dusta, ya, maka pasti para malaikat akan mendustakan. Sebagaimana Allah dan para malaikat katakan kepada orang yang berjihad. Ya, ini kejadian di dalam hadits riwayat Muslim ya. 3 orang yang paling pertama dipanggang oleh api neraka. Ya, dan mereka ditanya, si Mujahid ditanya, apa yang kamu lakukan? Dia berkata, jahadtu fi sabilik hatta qutiltu. Saya terbunuh, berjihad di jalanmu sampai saya terbunuh. Karena dia berdusta, Allah dustakan dia. Para malaikat mendustakannya. Dikatakan padanya, kadzabta, kamu berdusta. Karena itu kata Syekh, Allah berfirman, ya, kalau orang berjihad ini berkata, aku berjihad di jalanmu hingga terbunuh, maka Allah berfirman, engkau telah berdusta. Para malaikat juga berkata, engkau telah berdusta. Melainkan engkau berperang agar disebut sebagai pemberani, jari. Ya, demikian pula para malaikat ucapkan kepada seorang alim dan seorang yang bersedekah, engkau telah berdusta. Melainkan engkau belajar agar disebut sebagai seorang alim, sedang engkau bersedekah agar disebut sebagai dermawan. Jelas ya? Tapi di sini di ayat ini tidak didustakan mereka, menunjukkan bahwa ucapannya sudah apa? Sudah benar. Karena itu kata Syekh, amma haula'i falam yukadzibuhum bal ajabuhum biqaulihim qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Adapun mereka, ya, orang-orang yang tidak berhijrah itu, para malaikat tidak mendustakan mereka. Tapi para malaikat menjawab mereka dengan ucapannya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah ke bumi itu? Iya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa yazidu dzalika idahan lil arifi wal jahili al-ayatu allati ba'daha wa hiya qawluhu ta'ala illa al-mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kata beliau, hal tersebut semakin diperjelas bagi orang yang mengerti, memperjelas bagi orang yang mengerti dan memperjelas bagi orang yang jahil. Ya, yaitu diperjelas oleh ayat setelahnya. Firman Allah, illa al-mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang tidak memiliki kemampuan daya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Ini diperkecualikan. Iya. Kata beliau, fahada awdahu jiddan anna haulai kharaju minal wa'id falam yabqa syubha. Kata beliau, ini adalah kejelasan yang sangat jelas. Mereka keluar dari ancaman sehingga tiada syubhat pun yang tersisa. Tidak ada syubhat pun yang tersisa. Jelas ya? Walakin liman talaba al-ilm bi khilafi man lam yatlubhu. Tapi kejelasan ini adalah bagi orang yang menuntut ilmu, berbeda dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Ya. Adapun orang yang tidak menuntut ilmu, ya, keadaan mereka seperti firman Allah Subhanahu wa taala, bal qala Allahu fihim summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak akan kembali ke jalan yang benar. Ya. Baik. Ini uraian-uraiannya. Sekarang apa sisi
penekanan, apa sisi pelajaran dari tempat yang kelima ini? Kata beliau, "Wa man fahima hadzal mawdi' walladhi qablahu fahima kalam al-Hasan al-Basri." Siapa saja yang memahami tempat ini dan tempat sebelumnya, dia akan memahami ucapan Al-Hasan al-Basri. "Laisa al-imanu bit-tahalli wala bit-tamanni, walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqathu al-a'mal." Iman itu bukanlah dengan berhias, bukan pula dengan berangan-angan, melainkan iman itu adalah suatu yang tetap dalam hati dan dibenarkan oleh amalan. Wadhalika anna Allah Ta'ala yaqul, hal tersebut karena Allah Ta'ala berfirman, "Ilaihi yas'udul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh." Kepadanya lah perkataan-perkataan yang baik itu naik, sedangkan amalan salih itu mengangkatnya. Amalan salih mengangkatnya. Jadi harus ada kalimat tayyib dan diangkat oleh amalan salih. Harus dibenarkan oleh amalan. Iya. Baik, sisi pendalilan penulis di sini terang ya. Beliau di kisah hijrah ini, beliau ingin menerangkan bahwa hakikat dari keislaman itu tidak cukup dengan pengakuan. Tidak cukup dengan apa? Ucapan. Harus dibenarkan oleh amalan. Perhatikan orang-orang yang berhijrah ini. Orang-orang yang tidak berhijrah. Dia sudah berucap la ilaha illallah, sudah muslim. Tidak ada kalam tentang kekafiran. Menganggap bagus agama kaum muslimin. Tapi bersamaan dengan itu, iya, ketika mereka dipaksa keluar di perang Badar dan terbunuh, para sahabat yang membunuhnya tidak disalahkan. Bahkan mereka yang tidak berhijrah ini, iya, disebut orang-orang yang menzalimi dirinya dan diancam dengan neraka di dalam ayat. Diancam dalam neraka. Menunjukkan bahwa keimanan harus ada amalan. Dia meninggalkan amalan sekarang, tidak berhijrah. Iya. Nah, ini pendalilan dari penulis. Beliau ingin tegaskan makna Islam itu apa. Iya. Dan ini beliau mengobati ya kejadian keadaan sebagian manusia di masa beliau. Yang penting berucap syahadat la ilaha illallah, walaupun dia berbuat segala bentuk kekafiran, syahadatnya tidak berbahaya. Ya, perhatikan sahabat yang tidak berhijrah ini. Mereka tidak berhijrah saja. Dimalui mereka tidak kafir keluar dari Islam, tidak. Mereka tetap muslim. Tapi bersamaan dengan kekeliruan yang mereka lakukan, ya, ketika mereka terbunuh di dalam peperangan bersama kaum musyrikin, para sahabat yang membunuhnya karena tidak tahu tidak disalahkan. Dan mereka ditegur keras karena satu masalah yang dia tinggalkan. Apalagi kalau dia mengaku masuk Islam tapi menyembah ke kuburan, ya, mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan. Nah, ini jauh dari mana? Keislaman. Karena itu tauhid itu bukan hanya sekedar berhias, berucap, berkata yang indah, beretorika yang memukau. Ya, bukan sekadar angan-angan dan hayalan. Tapi harus ada amalan yang membenarkannya. Harus dibenarkan oleh amalan. Ini sisi penekanan penulis pelajaran yang beliau ingin tekankan di sini. Nah, baik, jadi tempat yang kelima ini saya simpulkan dari uraian penulis ada beberapa poin pembahasannya. Yang pertama, beliau ulas dulu tentang kisah hijrah dan beliau globalkan tentang banyaknya manfaat di kisah hijrah. Kemudian pembahasan yang kedua, beliau angkat satu pembahasan dari hijrah, yaitu tentang sahabat yang tidak berhijrah karena cinta kepada harta, keluarga dan tanah kelahiran, bukan karena ragu dalam agama. Iya. Kemudian penulis uraikan bagaimana kisah mereka, ini pembahasan yang ketiga. Iya. Kemudian di pembahasan yang keempat beliau uraikan bahwa keberadaan mereka yang terbunuh ini, yang tidak berhijrah, terbunuh bersama kaum musyrikin itu tidak dipermasalahkan. Ya, bahkan mereka dianggap menzalimi diri mereka sendiri. Ya,
Dan yang terakhir, sisi pelajarannya menerangkan bagaimana Islam itu dari pelajaran hijrah, bahwa keislaman, tauhid, iman itu tidak cukup dengan ucapan, tapi harus dibenarkan dengan amalan. Harus dibenarkan dengan amalan. Baik, ini kesimpulannya dari apa yang diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Baik, sampai sini dulu. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.